Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin dari Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor ini akan kita bahas aplikasi LCD. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Setelah kita memprogram dalam satu mikrokontroler, kita membutuhkan satu tampilan. Dan tampilan tersebut dapat berupa sebuah display. Display ini dari yang paling sederhana adalah berbentuk LED, lampu LED yang agak lumayan bagus berupa LCD maupun tampilan layar yang lain. Khusus materi ini akan kita bahas mengenai LCD. LCD merupakan perangkat output yang sering digunakan dalam dunia elektronik. Dan teknologi terkini untuk keperluan output sebagian besar sudah menggunakan LCD. Walaupun pada saat ini bisa jadi beberapa perangkat sudah beralih ke LED. Untuk keperluan tersebut digunakanlah layar LCD, dan layar LCD ini berbagai macam bentuk, baik mulai dari layar yang lebar, sedang maupun yang kecil. Pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor akan kita bahas, akan kita gunakan LCD yang berukuran kecil, yaitu 16x2, 16 kolom dan 2 baris. Gambar LCD adalah seperti yang tampak pada layar. Ini yang kecil, 16 kolom dan 2 baris. Gambar sebelah kanan 16 kolom dan mempunyai 4 baris. Sekarang coba kita rangkai LCD yang dihubungkan ke Arduino Uno. Gambarnya seperti ini. Terus kita program. Silahkan diketik program sebagai berikut. Yang pertama adalah crash include liquid crystal.h. Jadi kita menggunakan library yang disediakan oleh Arduino berupa liquid crystal. Terus kita tentukan pin-pin yang kita hubungkan dengan LCD. Pin RS, pin E, DP4, DP5, DP6, DP7. Ini adalah kaki-kaki dari Arduino. 12, 11, 7, 6, 5, 4. Setelah itu kita deklarasikan liquid crystal LCD pin-pin ini. Setelah itu kita masuk ke void setup LCD begin 16,2, berarti jenis LCD 16 kolom 2 baris. Lalu kita ketik ini LCD.set cursor 0,0, berarti ini kita awali tulisan mulai dari kolom 0 dan baris ke 0. Jangan sampai terbalik. Yang pertama adalah kolom dan yang kedua adalah baris. Lalu kita ketik apa yang ingin kita munculkan. Jadi lcd.print kurung buka tanda petik 2, teks ini segera tanda petik kurung tutup, terus dilanjutkan ke baris berikutnya, kolomnya kolom 0 dan baris pertama. LCD print, ada tulisan disembunyikan. Terus setelah itu kita masuk ke void loop. Ada delay lcd.noDisplay, berarti ini menyembunyikan. Terus yang kedua adalah menampilkan. Kita masuk ke programnya, ini Arduino. Kita verify. Verifikasi, kita compile agar menghasilkan file yang berekstensi hex. File yang berekstensi hex ini adalah bahasa mesin. Kita blok, Ctrl C, kita copy, lalu kita masukkan ke sini, ke rangkaian simulasi Proteus. Jadi Anda perlu merangkai ini dulu. Ada LCD, jadi saya ingatkan Anda perlu berbelanja dulu. Nanti muncul di sini LCD, ketik saja LCD. Anda meminta ke
pramuniaganya, ke pelayannya, bahwa Anda mau membeli LCD. LCD nanti banyak ditawarkan di sini. Nah, Anda mencari LCD tipe LM016L. Ini yang kita gunakan, yaitu 16 baris, 2 kolom. Oke, nah, nanti muncul seperti ini, terus setelah itu Anda rangkai. Kalau sudah, biasa, kita klik 2 kali, muncul, kita masukkan bahasa mesin di sini, Ctrl V, oke. Lalu kita debug, start, ya, sudah menyala dan ini ada warna-warni merah dan biru, berarti sudah berhasil. Lalu kita execute, kita eksekusi. Nah, muncul seperti ini. Teks ini segera disembunyikan. Menunggu waktu beberapa saat. Sesuai dengan delay, nanti ini akan hilang, tulisannya akan hilang. Terus setelah itu muncul lagi, karena itu di dalam program Loops. Jadi program ini sangat mudah, silakan Anda coba. Sekarang saya stop dulu. Kita lanjutkan materinya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah. Next, setelah Anda berhasil, ini hasil tampilannya. Ini adalah yang menyala LCD-nya. Teks ini segera, ini di baris pertama, atau baris 0 maksud saya, dan ini baris pertama. Ingat, kita berbicara di dunia digital, berarti angka dimulai dari angka 0. Ya. Nah, sekarang kalau sudah berhasil kita modifikasi. Jadi silakan Anda rangkai. Ada push button dihubungkan ke A0, terus ada LED dihubungkan ke pin 13. Ini merupakan modifikasi dari pemrograman LCD dengan lampu LED, ditambah lagi dengan push button agar lebih menarik. Ya. Kalau sudah, silakan Anda ketik ini. Jadi yang pertama tadi programnya mirip ya. Ada include liquid crystal ya, ini kita memanggil library-nya, terus define button A0 A1, sebenarnya ini cukup A0 saja ya, tidak apa-apa, tapi terus setelah itu ini menjelaskan pin-pinnya, pin yang terhubung ke LCD, terus yang constant byte LED 13 ini jadi kaki 13 kita beri nama dengan LED 13. Nanti di sini muncul ya. Terus setelah ini selesai, kita masuk ke void setup. LCD begin 16,2. Ini kita menggunakan LCD 16 kolom dan 2 baris. Terus setelah itu kita munculkan set kursor pada kolom ke-0 baris pertama. Baris pertama di sini ke 1 ini berarti baris kedua ya. Bukan 0,0 tapi 0,1. Lalu kita ketik Unisula. Nanti supaya muncul tulisan Unisula. Saat itu pin mode LED 13 kita set sebagai output. Lalu dikasih delay sebanyak 2 detik. Kita lanjutkan di sebelahnya ya, ini urutannya dari baris 20 ke baris 21 lalu masuk void loop. Ingat, Anda ketika belajar pemrograman push button, nah, kita menggunakan if, tanda seru, tanda pentung, digital read, button 1 ya. Jadi ini akan, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan muncul LCD di set 0,0, kolom 0, baris 0, LCD print ini tanpa ada tulisan apa-apa, ini spasi ya. Terus digital write LED 13, maksudnya kaki 13 akan menghasilkan logika high. Else, jadi kita modifikasi ya, kita menggunakan, kalau sebelumnya hanya if saja, sekarang kita pakai if else agar kemampuan kita lebih bagus lagi ya. Kita menggunakan if else, jika terpenuhi maka dilakukan instruksi atau pernyataan ini, jika tidak maka lakukanlah instruksi atau pernyataan ini. Jadi kalau tidak, nanti akan muncul tulisan teknik elektro dan kaki 13 akan
berubah menjadi atau mempunyai output low seperti itu ya. Kalau sudah, coba kita buka programnya ya. Ini programnya, ini sudah jadi. Anda lakukan pemrograman itu, terus setelah itu biasa verifikasi atau dikompil, diubah ke bahasa mesin, nanti muncul file yang berekstensi hex. Ya sudah, terus kita blok, Ctrl C, kita masukkan ke rangkaiannya. Oh, rangkaiannya ternyata belum siap ya, berarti tambah push button. Ini belum ada, kita beli dulu ke toko elektronik, ke Mataram sana, MT Haryono. Mas beli push button. Oh, ada ini ya. Kita beli satu, mungkin murah sekali ini harganya. Tapi kalau di sini tidak perlu beli, hanya ngeklik aja. Klik, kita rangkai sini, kita hubungkan sampai muncul pena hijau. Terus butuh ground ke terminal ya, seperti ini. Kita hubungkan, klik. Nah, ini kurang bagus, agak geser. Aduh, ya udah, nggak apa-apa. Terus setelah itu ke komponen lagi, kita kasih LED. Tadi terhubung ke pin 13, LED-nya dihubungkan ke pin 13. Terus, oh kok belum. Kita butuh ground lagi ya, terminal mode lagi, ground dihubungkan di sini. Coba kita lihat dulu PPT-nya tadi ke sebelumnya. Oh, bukan ground ya, butuh plus VCC, balik ya. Nah, ini caranya untuk membuat ke tengah. Oke, ini kita hapus dulu. Ayo, klik kanan, delete. Setelah di delete, kita hubungkan ke pin 13, dihubungkan ke bawah seperti ini. Oke, terus kita butuh power ya. Power, ini sudah ada power. Ingat, ini di terminal mode ya, bukan di komponen. Power, taruh sini, klik, terus kita hubungkan ke LED ya. Terus setelah itu kita ambil file yang berekstensi hex ya, ini kita blok, Ctrl C, masuk ke Proteus lagi, kita klik chipnya, masuk ke sini, Ctrl V, oke, lalu debug, start. Terus setelah itu ke execute, kita eksekusi ya, munculnya seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, coba kita tekan tombol push button ini ya. Kalau kita tekan, ini akan memadamkan LED dan di sini tidak ada tulisan ya, hanya tulisan Unisula saja. Ketika kita lepas ya, muncul tulisan teknik elektro di baris pertama dan LED-nya menyala. Seperti itu ya. Silakan Anda coba. Semoga berhasil. Tadi kita sampai ini ya. Jadi ini programnya. Selanjutnya ini tampilannya. Jika kita tekan, hanya muncul tulisan Unisula dan LED-nya padam.
Jika push button tidak ditekan, muncul tulisan teknik elektro, LED-nya menyala. Ya, seperti itu. Jika tidak berhasil, Anda jangan khawatir, tetap semangat untuk mencoba. Dan jangan khawatir, karena kesalahan yang Anda lakukan tidak akan menyebabkan komputer Anda rusak atau meledak, gitu ya. Atau Anda harus membeli komponen elektronik baru. Tidak perlu, karena ini hanya simulasi. Ya. Cek, periksa lagi. Yang pertama, rangkaian hardware harus betul. Terus yang kedua, antara coding, tulisan pemrograman, bagian pot-potnya, baik input maupun output, harus sama dengan hardware. Jadi selaras antara coding dengan hardware yang Anda rangkai. Terus tip yang ketiga, coba Anda lihat lagi kalau memang belum berhasil, apakah pemilihan buat Arduino-nya sudah sama. Kalau misalnya Anda di platform Arduino IDE, Anda menggunakan buat Arduino, maka di simulasi Proteus Anda juga harus menggunakan buat Arduino Uno. Ya, ini silakan. Harus sama, yang penting harus sama. Demikian, dan selamat mencoba, semoga berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.